Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fika Rahayu dari kelas 12 IPS 2 ingin menceritakan bagaimana tentang kehidupan Insinyur Soekarno. Insinyur Dr. Haji Soekarno bernama lengkap Koesno Sosrodihardjo, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Pada umur 69 tahun, ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga dengan 1967. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Swekemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Leger School untuk memudahkan diterimanya di HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di LSS dan bersama melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama HOS Tjokroaminoto. Tjokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan di kediamannya. Tamat HBS, Soekarno melanjutkan ke ITB di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftarkan kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Disnatalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaannya saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahun yang diadakan Jong Java cabang Surabaya, Soekarno menggemparkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa. Sebulan kemudian, dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jong Java diterbitkan dalam bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintahan Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat RIS dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asad yang kemudian dikenal sebagai Republik Indonesia Jawa sampai dengan Jogja. Namun, karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sedikitnya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari 1 kali. Putrinya Megawati Soekarno Putri pernah menyebut angka 20. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah mengalami perawatan di Wina, Australia. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.
dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komine ke medis yang ditandatangani oleh Ketua Profesional Dr. Mahar Marjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal Dr. TNI Ade Rubiono Kartopati. Sekianlah biografi yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.